Suara masyarakat terkadang mampu mengubah sebuah kebijakan. Maka jangan pernah memandang sebelah mata suara-suara publik. Halo viewers, jumpa lagi bersama saya Aldila di Suara Publik. Nah, di edisi Suara Publik kali ini kita sudah merangkum beberapa pemberitaan dari media sosial Rakyat Bengkulu Online yang mendapatkan banyak sekali komentar dari para netizen di Provinsi Bengkulu. Penasaran apa aja beritanya? Berikut. Berita yang pertama, Gubernur Rohidin ajak masyarakat untuk jangan ragu suntik vaksin COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwasannya vaksin COVID-19 pada saat ini tengah menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat, juga masyarakat Bengkulu. Berikut berita lengkapnya. Gubernur Bengkulu yakni Dr. Haji Rohidin Mersya MMA memastikan jika vaksin COVID-19 aman dan halal. Ini diutarakannya saat menjadi orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19 di RSUD M. Yunus, Bengkulu pada Kamis 14 Januari 2021. Ditegaskan oleh Rohidin bahwa kepastian aman tersebut juga telah dikeluarkannya izin edar dari BPOM. Bahkan MUI juga telah memastikan jika vaksin tersebut halal. Untuk itu, Rohidin juga mengajak masyarakat untuk tidak takut dan khawatir dengan vaksin ini. Menurutnya, dengan vaksin ini akan menjadi tonggak awal dari kemenangan melawan COVID-19. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, yakni Haji Herwan Antoni SKM MKes, bahwa vaksin ini aman untuk digunakan. Untuk itu, bagi masyarakat tidak perlu ragu untuk disuntik vaksin. Nah, dari pemberitaan tadi kita sudah mendapatkan beberapa komentar dari masyarakat. Yang pertama, Bungsu Manja mengatakan bahwa tolong dong disosialisasikan dan diyakinkan pada masyarakat bahwa hanya vaksin yang akan disuntikan pada masyarakat ini sama yang sudah disuntikan ke Bapak Presiden kemarin. Biar masyarakat kecil ini tidak takut untuk divaksin. Nah, ini mungkin berkaitan dengan kecemasan dari masyarakat, juga masyarakat Bengkulu ya, bahwasannya kandungan ataupun vaksin ini apakah benar-benar nanti dapat menjadi solusi terhadap COVID-19. Nah, selanjutnya komentar dari Kev Kaicuy yang mengatakan bahwa Arab, Mesir, Turki, sama negara Islam lain disuntik vaksin nggak? Kalau negara Islam yang disebutkan vaksin juga, saya siap divaksin. Kalau negara tersebut tidak ada yang suntik vaksin, maaf, saya tidak mau divaksin. Nah, komentar dari Kev Kaicuy ini memberikan respon dari masyarakat yang lain sampai ada 8 balasan nih viewers. Dan di sini pun masyarakat banyak yang berdiskusi pro kontra terkait dengan vaksin tersebut. Dan di sini juga ada komentar dari Mamat Legowo, ada santunan 1,2 miliar rupiah seperti Sriwijaya nggak itu? Nanti setelah divaksin mati ke depannya. Ada aja penyakit dalam tubuh. Dan dari Abdi Saputra, nggak mau pak, takut jadi zombie. Nah, seluruh komentar dari masyarakat ini berkaitan dengan kekhawatiran ataupun kecemasan dan juga pertanyaan dari masyarakat, apakah vaksin tersebut dapat benar-benar memberikan dampak yang baik dalam tubuh atau benar-benar tidak dapat memberikan efek samping yang kira-kira tidak dapat diterima oleh tubuh. Nah, semuanya ini mungkin lagi-lagi kembali kepada pilihan diri masing-masing. Namun yang perlu diketahui viewers bahwasannya untuk vaksin ini setiap masyarakat yang nantinya terpilih untuk mendapatkan suntikan vaksin ini termasuk salah satu bentuk bela negara. Dan Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwasannya hal ini bukanlah suatu pilihan. Artinya vaksin ini bersifat wajib, dan apabila nanti ada masyarakat yang tidak ataupun melanggar adanya suntikan vaksin tersebut, maka akan dikenai Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan akan diberikan sanksi apabila tidak mengikuti adanya anjuran untuk disuntik vaksin COVID-19 tersebut. Apapun itu, kita berharap semoga vaksin COVID-19 ini benar-benar dapat menjadi solusi dan juga titik terang untuk rakyat Indonesia melawan COVID-19. Semoga COVID-19 cepat berakhir. Berita yang kedua, ini mengenai tawarkan teman wanita ke laki-laki hidung belang, hasil dibagi 2. Bagaimana berita lengkapnya? Cek berita berikut. Seorang pria berinisial DK diamankan oleh unit PPA di Treskrimum Polda Bengkulu lantaran nekat menjual teman wanitanya kepada lelaki hidung belang.
Kadit PPA Ditreskrimum Polda Bengkulu yakni AKP Nurul Huda mengatakan tersangka dijerat dengan pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Untuk modus operandinya, tersangka ini menawarkan kepada pelanggan melalui media sosial aplikasi MiChat dengan memasang foto profil wanita yang menjadi korban. Disampaikan Nurul, dalam aksinya itu Deka menawarkan sebesar Rp700.000 kepada pelanggannya dengan rincian Rp300.000 untuk sang wanita dan Rp300.000 untuk tersangka Deka dan juga sisanya Rp100.000 untuk biaya sewa kamar. Deka mengakui perbuatannya tersebut dan menurutnya memang wanita itu yang minta dicarikan pelanggan kepada dirinya dengan tarif Rp300.000. Nah, pemberitaan kedua ini juga memberikan beberapa komentar dari netizen. Yang pertama dari Mamas, hama lingkungan, sampah, musnahkan aja lah. Hidup udah rusak, merusak orang lain pula. Dari Hobi Bae, harusnya yang beli pun juga ikut ditahan. Dari Rifki Ugek, coba sekali-kali tawarkan ke lanang yang hidungnya idak belang. Dan dari Abdi Saputra, perusak manusia nih kasih ke buaya aja. Nah, semuanya di sini kita melihat dalam kasus ini, kita berharap semoga tersangka maupun di sini pelaku juga diberikan hukuman yang setimpal agar tidak adanya lagi kasus serupa prostitusi seperti ini terjadi lagi khususnya juga di Provinsi Bengkulu. Nah, kita lanjut ke berita yang ketiga. Ini berkaitan dengan protokol kesehatan, yakni hingga tengah malam polisi ingatkan masyarakat untuk terapkan protokol kesehatan. Bagaimana berita lengkapnya? Cek berita berikut. Penyebaran wabah COVID-19 di Provinsi Bengkulu masih terus terjadi. Ini terlihat dengan jumlah peningkatan kasus yang terus bertambah, dan atas hal itulah pihak kepolisian pun tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kabid Humas Polda Bengkulu yakni Kombes Pol Sudarno Esos MH menyampaikan bahwa personel Direktorat Samapta Polda Bengkulu dan jajaran semakin aktif untuk melakukan patroli-patroli demi mengingatkan masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah sementara waktu ini. Kemudian ditegaskan lagi oleh Sudarno bahwa sesuai dengan Pergub Bengkulu nomor 22 tahun 2020, bagi masyarakat Provinsi Bengkulu yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 akan dikenakan sanksi administratif hingga sanksi sosial. Nah, berita yang ketiga ini kita mendapatkan respon dari masyarakat, mendapatkan komentar. Yang pertama dari Hobi Bae. Pesta pernikahan sudah diizinkan ya? Tadi dari pagi hingga sore ramai pesta pernikahan di Lingkar Barat. Dari Rifki Uge, Pasar Panorama tadi pagi. Dan setelah itu Rifki Uge memberikan foto terkait dengan kondisi terkini di Pasar Panorama. Artinya di sini masyarakat sudah saling memberikan penilaian terkait dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan artinya di sini meskipun masyarakat itu melihat dalam aktivitas yang menimbulkan kerumunan, harapannya adalah semoga masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena tidak ada ruginya kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, karena di sini protokol kesehatan dapat menjadi polisi untuk diri kita sendiri yang selalu dapat melindungi diri kita dari segala macam jenis penyakit, bukan hanya COVID-19. Kita berharap semoga COVID-19 segera berakhir dan juga seluruh kegiatan yang selama ini tertunda ataupun tidak dapat dilaksanakan dapat segera dilaksanakan kembali seperti sedia kala. Nah, viewers, itulah saja informasi yang dapat kami berikan kali ini. Semoga informasi kami berikan bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar-komentar kalian di setiap postingan kami, karena setiap komentar kalian merupakan aspirasi dan semoga aspirasi itu dapat didengar oleh pemerintah setempat. Jangan lupa follow seluruh akun media sosial kami di bawah ini dan sekian, terima kasih.